Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberi kesehatan agar terus bisa menjalankan aktivitas. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa. Membaca doa mulai. Selesai. Baik anak-anak, kembali lagi bersama Bapak Haikal di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang apa itu teks editorial. Nah, pengertian dari teks editorial ini adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan reaksi terhadap suatu peristiwa atau berita yang aktual, fenomenal, dan yang kontroversial. Nah, teks editorial disebut juga sebagai tajuk rencana. Nah, teks editorial ini dapat diasumsikan sebagai institusi media massa terhadap peristiwa yang sedang dibahas. Ya, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tujuan dari dibuatnya teks editorial ini. Nah, yang pertama, teks editorial ini bertujuan untuk mengajak pembaca untuk ikut berpikir dalam isu yang sedang banyak dibicarakan di kehidupan sekitar. Yang kedua, memberikan pandangan pada pembaca pada isu yang sedang berkembang di masyarakat. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang manfaat. Nah, jadi murid-murid sekalian, apa sih manfaat dari teks editorial ini? Nah, manfaatnya itu ada 3. Yang pertama itu memberi informasi kepada masyarakat. Yang kedua untuk merangsang pemikiran, dan yang ketiga dapat menggerakkan pembaca untuk mengambil tindakan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi dari teks editorial. Apa aja sih fungsinya? Nah, fungsi teks editorial ini ada 4. Nah, yang pertama, menjelaskan berita dan akibatnya kepada masyarakat. Yang kedua, mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang terjadi. Nah, yang ketiga, itu mengisi latar belakang dan isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang memengaruhinya. Nah, yang terakhir, meneruskan penilaian moral tentang isu tersebut. Nah, setelah kita membahas tentang manfaat, fungsi, dan pengertian, nah, kita juga harus tahu nih, apa itu ciri-ciri dari teks editorial. Apa aja tuh ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri dari teks editorial itu ada 3. Yang pertama, tema tulisan dalam teks editorial itu harus selalu aktual, fenomenal, dan kontroversial. Nah, yang kedua, itu bersifat sistematis dan logis. Nah, yang ketiga, kalimat yang digunakan lugas, singkat, padat, dan jelas. Nah, lanjut lagi teman-teman. Dalam penulisan teks editorial itu tidak akan luput dari yang namanya fakta dan opini. Apa itu fakta dan opini dalam teks editorial? Nah, yang pertama, fakta adalah hal atau keadaan atau suatu peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta itu sulit terbantahkan karena dapat dilihat, didengar, atau diketahui oleh banyak pihak. Nah, fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data-data yang terkait dengan peristiwa yang dibahas. Nah, yang kedua itu ada opini. Opini merupakan tanggapan redaksi untuk mendukung pandangan atau sikap terhadap suatu peristiwa yang sedang dibahas. Nah, opini ini masih bisa diperdebatkan dalam menanggapi satu objek atau peristiwa yang sama. Akan timbul berbagai pendapat yang sifatnya beragam. Opini dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Nah, jadi apa nih bedanya fakta dan opini dalam teks editorial? Nah, fakta itu adalah suatu hal yang tidak bisa dibantahkan. Kenapa? Karena buktinya dapat dilihat, didengar, dan diketahui oleh banyak orang. Nah, yang kedua itu ada opini. Opini itu adalah merupakan tanggapan atau pendapat seseorang, redaksi, terhadap suatu peristiwa. Nah, itu masih bisa diperdebatkan karena belum tentu semua orang dapat setuju dan memahami hal tersebut. Untuk selanjutnya adalah kita akan membahas tentang
struktur dari teks editorial. Nah, jadi struktur dalam teks editorialnya ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada pengenalan isu atau tesis. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial yang fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa, persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Nah, yang kedua itu ada argumentasi. Nah, argumentasi dalam teks editorial disebut juga sebagai penyampaian pendapat. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Yang ketiga itu atau yang terakhir ada penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Selanjutnya adalah kita akan membahas dari kaidah-kaidah kebahasaan yang ada pada teks editorial. Nah, yang pertama itu ada penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris itu apa? Itu kalimat-kalimat pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu ada jawabannya. Nah, yang kedua itu karena teks editorial harus bersifat faktual. Nah, dan kontroversial, kita harus menggunakan bahasa atau penggunaan kata-kata yang populer yang sedang digaungkan oleh banyak masyarakat. Nah, yang ketiga penggunaan kata ganti petunjuk. Dan yang terakhir adalah penggunaan konjungsi kausalitas. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah membuat teks editorial. Nah, yang pertama yang terpenting adalah kita harus memilih topik apa yang sedang tren di masyarakat, yang sedang ramai dibicarakan. Diusahakan itulah yang kita pilih dalam memilih topik dalam membuat teks editorial. Nah, yang kedua, karena teks editorial ini harus bersifat faktual, dapat dipercaya. Nah, kita harus mengumpulkan data-data yang dapat mendukung penulisan teks editorial kita nantinya. Nah, yang ketiga itu mengaitkan bagian-bagian editorial dan mengembangkannya. Nah, penyusunan editorial ini dapat diisukan dengan anggota redaksinya. Jadi kita harus benar-benar fokus dalam menulis ini karena ini bersifat faktual. Nah, yang keempat, setelah menulis kita harus memperbaiki lagi isi teks editorial termasuk isi dan kaidah kebahasaannya karena ini sangat rawan untuk disalahgunakan. Baik anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kali ini. Nah, tadi kita sudah membahas tentang apa itu fungsi dari teks editorial, pengertian dari teks editorial, ciri-ciri, kebahasaan, dan tujuannya. Nah, tadi juga kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat teks editorial. Untuk menguatkan lagi pembelajaran pada kali ini, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu kalian mencari teks editorial dalam koran. Nah, satu anak satu teks editorial. Nah, teks editorial itu, setelah kalian mendapatkan teks editorial, pada minggu depannya kita akan membandingkan. Nah, apakah teks editorial itu dalam ciri kebahasaannya, terus penggunaan kosakata tadi, apakah sudah benar sesuai dengan apa yang kita pelajari. Nah, kita akan membahas itu di minggu depan. Nah, jadi anak-anak jangan lupa mencari teks editorial pada koran. Nah, oke anak-anak, sudah kita akhiri saja pembelajaran pada kali ini. Sebelum kita akhiri, lebih baik alangkah baiknya kita untuk membaca doa. Membaca doa, mulai. Berdoa selesai. Nah, ya, terima kasih anak-anak sudah dengan sangat baik mendengarkan pembelajaran pada kali ini, ikut berkontribusi. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat agar selalu bisa mengikuti pembelajaran. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.